Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini Allah mempertemukan kita dalam satu pertemuan yang dimuliakan olehnya, yaitu dalam rangka mengingat Allah dan dalam rangka mempelajari ilmu agamanya Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita ini sebagai tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah taala kehendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah akan pahamkan dia dalam urusan agamanya. Dan semoga kebaikan yang kita lakukan pada pagi hari ini digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu kebaikan yang dikatakan oleh Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu perjalanan atau melakukan suatu cara untuk mendapatkan ilmu agama Allah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang sebuah doa yang dipanjatkan oleh makhluk Allah yang mulia, yaitu malaikat hamalatul arsh, atau sering kita sebut dengan malaikat pemikul arsh. Doa ini tercantum di dalam surat Al-Mu'min, atau juga disebut dengan surat Ghafir, yaitu surat yang pada urutan ke-40 pada ayat yang ke-7 sampai ke-9. Ya, kalau ada yang bawa Al-Quran silakan dibuka surat Al-Mu'min atau surat Ghafir pada urutan surat yang ke-40 ayat 7 sampai 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man haulahu." Malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang ada di sekitar mereka, yusabbihuna bihamdi rabbihim. Semua malaikat itu bertasbih dengan memuji Tuhan mereka. Wa yu'minuna bihi, dan mereka beriman kepada Allah. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka senantiasa memintakan ampunan bagi orang-orang yang beriman. Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Kemudian para malaikat ini berdoa kepada Allah, "Ya Rabb kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu. Faghfir lilladzina tabu, maka ampunilah dosa orang-orang yang bertaubat kepadamu, wattaba'u sabilaka, dan yang mengikuti jalan Engkau, waqihim adzabal jahim,
dan selamatkan mereka dari azab al-jahim. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum. Wahai Tuhan kami, masukkan mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau sediakan bagi mereka. Wa man salaha min abaihim, dan masukkan pula bersama mereka orang-orang yang saleh dari kalangan bapak-bapak mereka, wa azwajihim, dan pasangan-pasangan mereka, wa dzurriyyatihim, dan anak keturunan mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya Engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Wa qihimus sayyi'at, dan lindungilah mereka dari keburukan-keburukan. Wa man taqis sayyi'ati yauma idzin faqad rahimtah, dan barang siapa yang Engkau selamatkan dari keburukan pada hari itu, yaitu hari kiamat, faqad rahimtah, maka sungguh Engkau telah merahmatinya. Wa dzalika huwal fawzul azim, dan yang demikian itu merupakan keberuntungan yang sangat besar. Ya, dalam rangkaian ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan para malaikat mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang beriman. Ya, sebelum kita membahas tentang doa dan apa saja yang terkandung di dalam ayat ini, maka yang perlu untuk kita ketahui adalah bahwasanya di antara sifat yang Allah dan Rasulnya gambarkan tentang malaikat hamalatul arsh, maka di antaranya adalah berkaitan dengan jumlahnya. Berapa jumlah malaikat yang memikul arsh Allah Subhanahu wa taala? Ya, para ulama berselisih pendapat tentang masalah jumlah ini. Ada yang memberikan pendapatnya bahwasanya jumlah malaikat pemikul arsh Allah itu jumlahnya ada 4 ketika manusia hidup di dunia ini. Artinya pada fase kehidupan dunia ini, sekarang ini, malaikat pemikul arsy itu ada 4. Namun nanti pada hari kiamat Allah akan datang bersama arsy-Nya dengan dipikul 8 malaikat pemikul arsy. Ada yang memberikan jawaban penjelasan seperti itu. Namun ya, para ulama yang memberikan penjelasan semacam ini membawakan dalil-dalil, akan tetapi banyak sekali dalil-dalil tersebut yang terputus sanadnya sehingga menjadi hadis yang dhaif atau lemah. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwasanya maknanya ya, para pemikul arsy ini jumlahnya 8, tapi maknanya bukan 8 secara zat, tapi maknanya adalah 8 barisan, ya, sehingga tidak diketahui berapa jumlah malaikat yang memikul arsy ini. Namun wallahu a'lam bishawab, ya, ada dalil yang paling kuat, yaitu berasal dari Al-Quranul Karim, yaitu dalam surat Al-Haqqah. Surat Al-Haqqah ayat 17. Surat Al-Haqqah ini juz berapa? Ada yang tahu? Juz berapa? 20? 20 berapa? 29. Iya. Ya, tahunya juz 30 Ustaz, juz 29 belum nyampe. Iya. Juz 30 masih separuh. Ini juz 29, ya, surat Al-Haqqah ayat 17. Allah mengatakan wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yauma idzin tsamaniyah. Dan yang memikul arsy Tuhanmu di atas mereka, maksudnya di atas manusia, yauma idzin, pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, tsamaniyah, ada 8. Ya. Wallahu a'lam, di sini 8 itu 8 sof atau 8 jumlahnya. Ya. Oh, terlalu cepat ya? Oh. Ya, mohon maaf ibu-ibu, mungkin belum sarapan mungkin ya Bu ya. Jadi nggak bisa diajak cepat. Iya. Iya, nggak apa-apa Bu. Saya malah senang kalau nggak cepat-cepat itu. Jadi intinya di sini ya. Ini saya nggak perlu membahas perselisihan para ulama, tapi intinya jumlah para malaikat pemikul arsy itu disebutkan dalam Al-Quran ada berapa? 8. Ada 8 jumlahnya. Nah, begitu saja.
Ya, karena ada hadis-hadis Nabi yang menerangkan yang lain, tapi hadis-hadisnya itu lemah, jadi tidak bisa dipakai dasar ya untuk diyakini. Maka yang paling kuat menjadi dasar jumlah malaikat hamalatul arsh atau pemikul arsh ini ada 8. Nah, terus bagaimana dengan ukurannya ya? Bagaimana besarnya ukuran malaikat pemikul arsh ini? Ada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah dari Nabi SAW. Beliau mengatakan, "Udzina li an uhadditsa an malakin min malaikatillah min hamalatil arsh." Kata Nabi, saya diizinkan oleh Allah untuk menceritakan tentang kondisi salah satu malaikat di antara malaikat-malaikat Allah yang lain, yaitu malaikat hamalatul arsh, yaitu yang membawa arsh Allah Subhanahu wa taala, memikul arsh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, gambarannya adalah innama baina syahmati udhunihi, sesungguhnya jarak antara ujung telinganya malaikat ini ila atikihi, sampai ke bahunya, itu jaraknya masih rotu sab'imi'ati amin. Jaraknya itu sama dengan 700 tahun perjalanan. Subhanallah, ini besar sekali Bu ya. Kita kalau ketemu sama malaikat seperti ini, bagaimana ya? Bisa-bisa kita dipites, tidak terasa sama malaikat ini. Jadi sebesar itu. Ya Allah gambarkan malaikat hamalatul arsh seperti itu. Rasulullah SAW gambarkan seperti itu. Jadi antara ujung telinganya, ya, ujung telinganya dengan bahunya itu sejauh 700 perjalanan manusia, 700 tahun perjalanan manusia. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya ya, dengan sanad yang sahih pada nomor hadis 4727. Ini berkaitan dengan hamalatul arsh, dan malaikat pemikul arsh ini adalah termasuk malaikatul muqarrabun, malaikat yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka memikul arsh Allah, yang di atas arshnya ada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bisa bayangkan bagaimana besarnya malaikat pemikul arsh ini, dan tentunya ya Allah jauh lebih besar dari makhluknya. Jadi kita nggak bisa sudah membayangkan betapa besar dan agungnya zat Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi kita bisa melihat ya bagaimana keagungan makhluk Allah, yang itu adalah merupakan makhluk kecil buat Allah Subhanahu wa taala, yaitu malaikat pemikul arsy. Kemudian yang kedua, para malaikat Allah Subhanahu wa taala itu adalah makhluk yang paling baik kepada orang beriman. Jadi kalau Anda ditanya siapa makhluk Allah yang paling baik kepada orang beriman, maka malaikatlah jawabannya. Kata seorang ulama yang bernama Mutarrif bin Abdullah bin Asy-Syikhir, ya, beliau mengatakan, ansahu ibadillahi lil mu'minin al malaikah. Hamba-hamba Allah yang paling memberikan kebaikan kepada orang-orang beriman itu adalah para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membaca firman Allah, yaitu pada serangkaian ayat Quran surat Al-Mu'min ini, pada firman Allah ketika menyebutkan doa malaikat pemikul arsy, Rabbana wa adkhilhum jannati adnin, dan seterusnya ya. Wahai Tuhan kami, masukkan mereka ke dalam surga Eden yang telah engkau janjikan untuk mereka ya. Allati wa'adtahum wa man shalaha min abaim, dan seterusnya ini. Kemudian kata Mutarrif bin Abdullah, wa aghashu ibadihi lil mu'minin asyayatin. Dan makhluk Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling suka menipu orang-orang beriman siapa? Asyayatin. Asyayatin itu apa? Setan-setan gitu. Kalau tunggalnya asyaitan, kalau jamaknya asyayatin ya.
hamba Allah yang paling menipu, paling berbuat curang kepada orang beriman adalah syaitan-syaitan. Kita bisa ya ketahui bagaimana bentuk tipuan syaitan kepada bapak kita, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Ya, ketika Nabi Adam dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekati suatu pohon di dalam surga itu, maka iblis atau syaitan datang kepada Nabi Adam di surga, kemudian membujuk Nabi Adam dan ibu kita Hawa ya, untuk makan buah dari pohon itu. Akhirnya dimakan. Setelah itu ya, keluarlah kita dari surga ini bersama bapak dan ibu kita ini. Nah, ini menunjukkan ya, malaikat Allah itu adalah makhluk yang paling mulia dan paling senang memberikan kebaikan kepada manusia, terutama orang-orang beriman. Contoh kebaikan-kebaikannya apa selain doa ini? Banyak sekali ya. Dikatakan oleh Dr. Fadl Ilahi dalam kitab beliau tentang kaitannya dengan doa-doa para malaikat kepada orang-orang beriman. Di antaranya Nabi mengatakan ya, tahiru hadhil ajsad taharakumullah. Sucikanlah badan-badan kalian, semoga Allah Subhanahu wa taala mensucikan diri kalian. Fa innahu laisa min 'abdin yabitu tahiran. Karena sesungguhnya tidak ada seorang hamba pun yang bermalam dalam keadaan suci. Maksudnya ketika dia mau tidur dia bersuci dulu. Ya, kalau dia berhadas kecil dia bersuci dengan berwudu, kalau berhadas besar dia mandi. Illa bata ma'hu fi syi'arihi malakun, kecuali kata Nabi SAW, malaikat akan bersama dengan dia dalam syiar yang dia pakai. Apa syiar itu? Syiar itu selimut. Jadi ketika ada orang yang tidur malam, sebelum dia tidur dia bersuci terlebih dahulu, maka ketika tidur malaikat itu akan menemani dia tidur. La yanqalibu sa'atan minal lail illa qala. Tidaklah badan seorang mukmin yang tidur dalam kondisi bersuci tadi itu membalikkan badannya sesaat saja dari malam hari ketika dia tidur, kecuali malaikat akan mengatakan Allahumma ghfir li 'abdika fa innahu bata tahiran. Ya Allah, ampunilah dosa hambamu ini karena sesungguhnya dia ini bermalam dalam kondisi suci. Ini luar biasa ya. Malaikat Allah Subhanahu wa taala sangat senang dengan orang-orang beriman. Ya, banyak sekali di antaranya juga malaikat akan mendoakan orang yang memberikan sedekahnya di pagi hari ya, atau di dalam suatu hari ketika ada orang yang memberikan sedekah, orang ini tergolong orang yang mendapatkan doa dari malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang baik. Kata Nabi SAW ya, ma min yaumin yusbihul ibad illa malakan yanzilan. Kata Nabi, tidaklah ada satu hari pun yang mana seorang mukmin itu berpagi hari, maksudnya di pagi hari, illa malakan yanzilan, kecuali akan ada dua malaikat turun. Malaikat yang pertama berkata ya, dalam doanya dia berdoa kepada Allah, Allahumma anfiq, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang memberikan sedekah ganti yang lebih baik. Malaikat yang kedua mengatakan Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang kikir tidak mau mengeluarkan sedekah, itu kehancuran buat dia. Nah, ini diantara doa-doa para malaikat. Dan banyak sekali ya doa-doa malaikat yang diberikan kepada orang-orang yang beriman dengan doa-doa permohonan ampun, kemudian permohonan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan beberapa doa-doa yang lain. Yang intinya menunjukkan bahwasanya malaikat Allah ini adalah makhluk paling baik kepada orang-orang yang beriman. Kemudian yang ketiga, digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangkaian ayat ini, mereka para pemikul arsy ya, malaikat pemikul arsy beserta malaikat yang ada di sekitar mereka itu bertasbih dengan mengucapkan subhanallah wa bihamdihi.
Karena tadi disebutkan yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka bertasbih dengan memuji Tuhan mereka. Di antara lafaz yang diajarkan oleh Nabi dalam kaitannya dengan tasbih yang bentuknya seperti ini adalah subhanallah wa bihamdi. Dan kalimat subhanallah wa bihamdi ini terkandung di dalamnya, para ulama memberikan istilah at-takhliyah qabla tahliyah. Apa itu at-takhliyah qabla at-tahliyah itu? At-takhliyah itu artinya membersihkan, qabla sebelum, at-tahliyah apa? Memberikan hiasan. Contoh misalnya kalau kita ini baru punya rumah, pertama kali yang kita lakukan beli perabot baru atau bersih-bersih rumahnya dulu? Bersih-bersih dulu kan begitu. Baru setelah dibersihkan kita beli perabotan untuk menghiasi rumah tersebut. Nah, ketika kita mengucapkan kalimat subhanallah wa bihamdi, pertama kali yang kita lakukan adalah kita membersihkan segala keburukan, segala kekurangan, segala celah, ya, segala sekutu untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bersihkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sucikan Allah dari berbagai macam kekurangan-kekurangan dan cacat serta aib. Kemudian setelah itu kita puji Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam pujian yang baik dan mulia kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai penghias, ya, dari ucapan tasbih yang sudah kita ucapkan. Makanya kita mengucapkan subhanallah wa bihamdihi, segala puji bagi subhanallah, maha suci Allah, wa bihamdihi, dan segala puji baginya. Kemudian kalimat ini meskipun ringan ya diucapkan, tapi ya karena kandungannya adalah terkandung sifat yang sangat mulia yang disematkan kepada Allah, maka kalimat ini memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah, sehingga kalimat ini mendatangkan pahala yang sangat besar. Di antaranya Nabi pernah mengatakan, ya, yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalimatani khafifatan, ada dua kalimat yang ringan alal lisani, bagi lisan seseorang untuk diucapkan, thaqilatani fil mizan, namun dua kalimat ini berat di timbangan, habibatani ilar rahman, dua kalimat ini dicintai oleh Allah yang maha pengasih. Kalimat apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maha suci Allah dan segala puji baginya, maha suci Allah yang maha agung. Ini kalimat yang ringan diucapkan, berat di timbangan, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau sesuatu itu dicintai oleh Allah, maka ketika orang itu melakukan sesuatu yang dicintai, Allah akan apa? Allah akan mencintainya, begitu. Jadi kalau disebutkan dalam teks dalil gitu ya, Allah cinta dengan perbuatan demikian, ya Allah senang dengan ini, Allah senang dengan itu, maka ketika seorang hamba melakukan apa yang disenangi dan dicintai oleh Allah, maka dia pasti akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan para ulama seperti itu. Nah, sehingga ketika kita mengucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, maka kita telah melakukan sesuatu yang dicintai oleh Allah, sehingga kita pun akan menjadi orang yang apa, Bu? Orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bisa dipahami ini ya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang dicintai Allah, maka kita pun dapat cintanya Allah. Jadi begitu maksudnya. Kemudian dari hadis yang lain juga diterangkan tentang keutamaan kalimat subhanallah wa bihamdihi ini. Nabi mengatakan, man qala subhanallah wa bihamdihi mi'ata marrah ghufirat lahu dhunubuhu walau kanat mithla zabadil bahri. Nabi mengatakan, barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi 100 kali, maka dia akan diampuni dosa-dosanya
meskipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Buih itu apa? Busa ya. Busa di lautan. Jadi laut itu kan banyak busanya. Kalau seandainya Anda punya dosa sebanyak itu, Anda rutin baca dalam sehari semalam subhanallah wa bihamdi 100 kali, fa insyaallah Allah akan menghapus dosa-dosa Anda. Tapi di sini ya, sebagian ulama berpendapat bahwasanya makna dosa di sini adalah dosa-dosa kecil. Adapun kalau dosa besar, dia harus apa? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat mutlak kalau ingin dosa besarnya diampuni oleh Allah, tidak ada jalan lain kecuali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah yang keberapa ini? Yang keempat. Yang keempat di sini menunjukkan betapa mulianya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangkaian ayat ini Allah menerangkan tentang kemuliaan seorang mukmin. Di antara kemuliaan seorang mukmin yang digambarkan Allah dalam ayat ini adalah orang yang beriman itu akan mendapatkan doa malaikat yang terdekat dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat paling dekat ini menunjukkan malaikat tersebut paling mulia. Ya, di antara malaikat-malaikat yang terdekat adalah pemikul arsy tadi. Nah, ketika malaikat yang paling dekat dengan Allah, ya, pemikul arsy ini meminta ampun kepada Allah, pasti ya orang yang dimintakan ampunan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya sebagian ulama salaf, ulama soleh terdahulu mengatakan begini tentang ayat ini ya, rangkaian ayat ini. Mereka mengatakan innaha arja ayatin fi kitabillahi azza wa jal. Sesungguhnya ayat-ayat ini adalah ayat yang paling diharapkan oleh orang-orang beriman di dalam kitabullah azza wa jal. Ayat yang paling disenangi, gitu ya. Kemudian selanjutnya dia mengatakan inna malakan wahidan, sesungguhnya seorang malaikat saja, lau sa'alallaha ta'ala an yaghfira li jami'il mu'minin, seandainya satu malaikat ini dia berdoa kepada Allah minta untuk diampuni seluruh orang-orang yang beriman, la ghafara lahum, niscaya Allah akan mengampuni mereka. Kalau ada satu saja malaikat Allah yang minta kepada Allah supaya Allah mengampuni dosa-dosa seluruh orang-orang beriman, maka pasti Allah akan ampuni dosa-dosa orang beriman ini. Allah akan kabulkan doanya seorang malaikat. Kaifa wa jami'il malaikah, bagaimana kalau seluruh malaikat Allah yang minta ampunan kepada Allah untuk orang-orang yang beriman. Wa hamalatul arsy yastaghfiruna lil mu'minin, dan bagaimana ketika seorang malaikat atau malaikat pemikul arsy ya, seluruh malaikat pemikul arsy yang merupakan malaikat paling mulia dan malaikat-malaikat yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu yastaghfiruna lil mu'minin, mereka memintakan ampunan kepada Allah bagi orang-orang yang beriman, maka pasti doa mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu malaikat saja pasti dikabulkan, apalagi malaikat yang mulia kemudian jumlahnya banyak. Tidak hanya malaikat pemikul arsy saja, tapi semua malaikat yang ada di sekitarnya pun memintakan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Maka ini menunjukkan bahwasanya orang beriman itu adalah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata seorang ulama terdahulu yang bernama Khalaf bin Hisham, ya, semoga Allah merahmati beliau. Beliau mengatakan, kuntu aqra'u ala Salim bin Isa, aku pernah membaca Al-Quran di hadapan Salim bin Isa. Ini juga salah seorang soleh terdahulu ya, semoga Allah merahmati beliau. Falamma balaghtu hadhil ayah, ketika aku sampai membaca ayat ini, yaitu ayat yang berbunyi wa yastaghfiruna lilladzina amanu, mereka para malaikat pemikul arsy dan malaikat yang ada di sekitarnya, mereka memintakan ampunan bagi orang-orang yang beriman.
maka Salim bin Isa yang mendengarkan bacaan Khalaf bin Hisham tadi menangis, ya. Tsumma qala, kemudian Salim bin Isa berkata, "Ya Khalaf, wahai Khalaf bin Hisham, ma akramal mu'min 'ala Allah." Betapa mulianya seorang mukmin itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naiman 'ala firashihi wal malaikatu yastaghfiruna lahu. Dia tidur di atas tempat tidurnya, sedangkan malaikat selalu memintakan ampunan untuk dirinya. Seorang mukmin, ya, kedudukannya di sisi Allah sangat mulia sekali, sehingga para malaikat pun apa? Memuliakan mereka, mendoakan mereka dengan permintaan ampunan. Oleh karena itu benarlah apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun ayat yang pertama. Allah mengatakan apa? Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman tersebut. Jadi keberuntungan itu kuncinya di dalam iman. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan iman itu? Apa yang dimaksud dengan iman? Ada yang tahu, Bu? Iman itu apa? Iman itu tidak hanya sekedar yakin, ya, tidak hanya sekedar percaya, tapi kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, iman itu adalah taqrirun bil lisan, diikrarkan dengan lisannya. Jadi kalau seseorang itu beriman, dia harus ucapkan dengan lisannya. Saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada rukun iman yang 6, saya beriman kepada Rasulullah, saya beriman kepada hari akhir, diucapkan. Kemudian yang kedua adalah wa tasdiqun bil janan, dan membenarkan dengan hatinya. Jadi artinya meyakini dengan seyakin-yakinnya atas ucapan yang dia sampaikan berupa keimanannya kepada Allah dan Rasulnya serta seluruh rukun-rukun iman yang 6 tersebut. Jadi dia harus yakin dalam hatinya. Jadi ucapannya itu tidak hanya sekedar di lisan, karena ada orang itu mengucapkan iman tapi hatinya tidak yakin. Seperti orang-orang munafikin, mereka mengucapkan dengan lisannya amantu billah, aku beriman kepada Allah, tapi dalam hatinya dia sembunyikan kekufuran. Kemudian yang ketiga adalah kata Imam Ibnu Qayyim, setelah diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, kata beliau, wa amalun bil jawarihi wal arkan, diamalkan dalam anggota tubuhnya. Jadi ketika dia beriman dan mengucapkan keimanannya, maka konsekuensinya dia harus buktikan keimanan itu dengan amal perbuatan tubuhnya. Contoh misalnya ketika dia beriman kepada Allah, saya beriman kepada Allah, dia yakini dalam hati Allah itu satu-satunya Tuhan yang menciptakan, mengatur dan menguasai dia, dan dia meyakini bahwasannya Allah itu satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, dan dia meyakini bahwasannya Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, baik tentang nama maupun sifat-sifatnya. Maka apa yang harus dilakukan oleh sang hamba tersebut ketika dia mengimani terhadap ketauhidan Allah Subhanahu wa taala ini, maka dia harus menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah karena Allah saja, dan meninggalkan larangan-larangan Allah karena Allah saja, bukan karena yang lainnya. Nah ini ya berkaitan dengan iman. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim, iman itu yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'ati syaitan. Iman itu bertambah dengan taat kepada Ar-Rahman, kepada Allah, dan iman itu bisa berkurang dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala atau taat kepada
syaitan. Jadi iman ini bisa naik, bisa turun. Jadi tidak ada yang namanya iman itu stagnan, terus sama, itu tidak ada. Jadi iman itu naik turun. Istilahnya apa? Fluktuatif ya. Naik turun. Seperti apa naik turunnya ini? Jadi kata para ulama salaf ya, mereka mengatakan iman itu yazidu ya wa ya'dhumu kal jibal. Iman itu bisa bertambah dan terus bisa membesar seperti gunung. Dan iman itu bisa yangkus, berkurang ya, bahkan sampai yazghuru kadzubab. Bisa mengecil, iman itu bisa berkurang sampai mengecil seperti apa? Seekor lalat ya, kecil sekali keimanan. Jadi iman itu bisa bertambah dan berkurang. Sehingga kalau kita ingin menambah iman, kita harus terus menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita keimanan yang senantiasa bertambah, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mempertahankan iman dan Islam kita sampai kita menghadap kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita masuk pada poin yang berikutnya, yaitu poin yang kelima ya. Tentang firman Allah ini, di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan tentang doanya para malaikat. Ternyata para malaikat ketika berdoa kepada Allah, mereka memuji Allah terlebih dahulu sebelum mereka meminta kepada Allah Ta'ala. Mereka menyebutkan tentang rububiyah Allah, ketuhanan Allah. Mereka menyebutkan tentang sifat-sifat Allah ya, yang mana ini merupakan salah satu adab yang harus juga kita lakukan ketika kita berdoa. Jadi kalau kita berdoa jangan langsung minta ya. Berdoa langsung angkat tangan, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini keliru. Kurang di sini. Ya. Tapi hendaklah ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia puji dulu Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah yang Maha terpuji, ya Allah yang Rahman, yang Rahim, ya. Ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin, gitu ya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi sebelum kita berdoa kepada Allah, kita puji dulu Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama-namanya yang husna atau sifat-sifatnya yang mulia, atau dengan memuji Allah dengan tasbih ya, takbir, tahlil dan yang semacamnya. Nah, maka yang seperti ini merupakan adab seseorang ketika berdoa kepada Allah. Dan ketika seseorang berdoa dengan memenuhi adab-adabnya seperti ini, maka peluang doanya dikabulkan oleh Allah sangat besar ya. Sebagaimana para malaikat pun ketika mereka berdoa kepada Allah, mereka mengucapkan pujian dulu kepada Allah ya. Mereka berdoa dengan mengucapkan di dalam ayat ini tadi, Rabbana wasi'ata kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Tuhan kami, rahmah kasih sayangmu dan ilmu yang ada pada dirimu itu mencakup segala sesuatu ya. Ini menunjukkan bahwasanya kasih sayang dan ilmu Allah itu sangat luas ya, sangat sempurna. Nah, maka di sini ketika kita berdoa jangan lupa kita memenuhi adab-adabnya, diantaranya adalah dengan memuji Allah terlebih dahulu. Kemudian yang berikutnya ya adalah dalam doa ini menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah dan betapa luasnya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaitannya dengan rahmat Allah dulu ya. Seberapa luas sih rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 158. Allah mengatakan, wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Dan rahmatku itu meluas terhadap segala sesuatu. Artinya sesuatu yang ada di atas muka bumi dan bahkan di atas alam semesta ini, semuanya itu terkandung rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun yang kita lihat, pada hakikatnya semua itu terkandung di dalamnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mohon maaf ya, sesuatu yang kotor menurut kita itu juga rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan Bu, kalau kita ini nggak bisa buang air besar. Iya. Kita makan sebanyak-banyaknya nggak bisa buang air besar, repot ya, akan menjadi racun dalam tubuh kita. Nah, sehingga dikeluarkan kotoran tersebut sebagai sisa dari makan kita makan. Ini kan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kan nikmat dari
Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian itu menghitung seluruh nikmat yang ada pada Allah Subhanahu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian, niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Ya. Contoh misalnya seperti nikmat tubuh kita ini, Bu. Ya, kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tubuh yang otomatis. Jantung berdetak sendiri, kan begitu. Kita tidak pernah perintahkan jantung berhentilah istirahat dulu, tidak pernah gitu kan. Ya, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala ciptakan jantung ini tidak ada on off-nya. Coba kalau ada on off-nya, Bu, ketika di off kita nggak bisa nge-on lagi sudah. Ya, seperti kalau kita punya kipas angin ya, atau punya AC, kita on bisa nyala, tapi kalau sudah di off mati dia. Tapi bisa kita tetap nyalakan karena apa? Karena kita bisa ya menombol on off-nya. Tapi kalau jantung di on off sudah repot ya. Kalau di off tidak bisa di on lagi. Nah, ini subhanallah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidur pun nikmat Allah berjalan. Ya. Paru-paru kita masih tetap bernafas ya, tidak seluruh anggota tubuh kita ini beristirahat, tidak semua. Jantung kita masih terus berjalan, kemudian nafas kita terus berjalan, kemudian metabolisme tubuh kita pun juga terus berjalan. Semuanya berjalan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak diberikan beban untuk melakukan itu semuanya. Atau misalnya kita hanya dikasih beban, dikasih on off gitu, nggak bisa seperti ini. Ya tentu tidak akan bisa kita hidup di dunia ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan semua ini. Ini rahmah yang sangat luas dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah ini memiliki nama yang bernama Ar-Rahman. Ya, Allah itu Ar-Rahman. Apa artinya Ar-Rahman? Allah itu zat. Kalau dalam bahasa Indonesia apa artinya? Ar-Rahman ini Maha pengasih kan gitu ya. Apa bedanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Maha pengasih lagi Maha penyayang. Apa bedanya pengasih sama penyayang? Tidak ada bedanya ya. Beda ya. Apa bedanya kalau pengasih apa? Kalau penyayang apa? Ya bingung ya. Ya, pengasih, asih dan sayang. Apa bedanya? Kasih dan sayang kan sering digabungkan dalam bahasa kita. Nah, inilah kekurangan bahasa kita seperti itu. Kekurangan bahasa kita seperti itu. Sedangkan kalau dalam bahasa Arab Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini bisa dibedakan. Kalau Ar-Rahman itu maknanya Allah itu dzur rahmatil wasi'ah. Allah itu punya rahmah, kasih sayang yang sangat luas, yang tidak bisa dibatasi oleh makhluk-makhluknya. Itu Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahim ini berkaitan dengan perbuatannya Allah, yaitu Allah itu memberikan rahmah kepada makhluk yang dia kendaki. Itu Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman itu berkaitan dengan sifat rahmatnya Allah yang melekat pada zatnya. Sedangkan Ar-Rahim ini berkaitan dengan perbuatan Allah memberikan rahmat itu kepada makhluknya. Bisa dipahami? Diulang lagi ya. Iya. Ar-Rahman ya, itu berkaitan dengan kasih sayangnya Allah yang sangat luas ya, yang merupakan sifat Allah yang melekat pada zatnya. Sudah? Belum? Ini belajar dikte ini ya. Kalau Ar-Rahman ya, intinya berkaitan dengan sifat Allah yang melekat pada zatnya, yang mengandung kasih sayang sangat luas, nggak bisa dibatasi. Itu Ar-Rahman. Makanya kalau kita mau kasih nama anak, maka jangan dikasih nama Ar-Rahman saja atau Rahman saja, nggak boleh. Karena nggak ada makhluk Allah itu yang punya kasih sayang yang sangat luas seperti kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, nggak ada. Makanya harus ditambahi dengan Abdun di depannya, Abdur Rahman begitu. Ya, Abdur Rahman. Hamba Ar-Rahman. Nah, sekarang Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahim ini adalah Allah
zat yang memberikan rahmah kepada makhluk-makhluknya. Allah itu adalah Tuhan yang memberikan rahmah kepada makhluk-makhluknya. Ini berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tadi berkaitan dengan sifat rahmah yang melekat pada zat Allah, kalau ini berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kasih sayangnya kepada makhluk-makhluknya. Nah, ini perbedaannya di sini, ya. Perbedaannya di sini. Kemudian tentang kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menerangkan, ya, lamma qadallahu al-khalqa, ketika Allah itu menciptakan makhluknya, maka Nabi mengatakan kataba fi kitabihi ala nafsihi fa huwa mawdu'un indahu. Maka Allah mencatat di dalam kitabnya yang terdapat di sisinya, yaitu di dalam Al-Lauhul Mahfuz. Apa yang ditulis dan ditetapkan oleh Allah di dalam kitab yang ada di sisi Allah tersebut, Allah mengatakan inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya kasih sayangku itu mendahului kemurkaanku. Dalam riwayat yang lain disebutkan inna rahmati taghlibu ghadabi. Sesungguhnya kasih sayangku itu mengalahkan kemurkaanku. Subhanallah. Kalau tadi kasih sayangku mendahului kemarahanku, kalau ini kasih sayangku mengalahkan kemurkaanku. Jadi Allah lebih mengedepankan rahmah daripada murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian ya, Nabi SAW pernah menggambarkan tentang rahmah Allah Subhanahu wa ta'ala, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pernah suatu ketika dalam suatu peperangan, Nabi SAW pernah menawan beberapa tawanan perang. Kemudian di tengah-tengah tawanan perang tersebut ada seorang wanita yang menyusui. Pada saat itu dia mencari anaknya yang jauh dari dia, karena setelah terjadi tawanan begitu ya, ditawannya orang-orang ini, maka anaknya dengan dia terpisah. Maka si wanita ini terus mengejar mencari anak-anaknya yang akan dia susui. Maka ketika itu dia menemukan seorang anak, dia lihat, dia balik, oh bukan anak saya, ditinggal, cari lagi sampai dia menemukan anaknya sendiri. Kemudian langsung didekap ya di dadanya, kemudian pada saat itu juga disusui. Maka pada saat itu Rasul Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya melihat peristiwa yang menakjubkan ini. Pada saat itu Rasul Shallallahu alaihi wasallam merasa takjub ya, merasa kagum dengan betapa kasih sayangnya sang ibu tersebut kepada putranya. Maka Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, "Atarawna hadhil mar'ah tarihatan waladaha finnar?" Apakah kalian menyangka bahwasannya seorang wanita ini melemparkan anaknya ke dalam api? Bagaimana menurut kalian? Apakah seorang wanita ini tega melemparkan putranya ke dalam api? Maka apa kata para sahabat? La wallahi, tidak, demi Allah. Wahiyat takdiru ala anna tatrahahu. Tentu dia nggak mungkin mampu ya Rasulullah untuk melemparkan anaknya ke dalam api. Maka apa kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Nabi mengatakan, "Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha." Sungguh Allah itu jauh lebih rahmah kepada hamba-hambanya daripada si ibu ini dengan anaknya. Ini ya rahmat yang tidak bisa dibatasi ya. Rahmat yang luar biasa. Jadi kita harus berharap dengan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala ini agar Allah mengampuni dosa-dosa kita ya, menyempurnakan kekurangan-kekurangan kita dalam taat kita kepada Allah dan memasukkan kita ke dalam surganya serta menyelamatkan kita dari siksa nerakanya. Ada salah seorang ya salafus saleh, orang-orang saleh terdahulu pernah berdoa ya, ketika membaca hadis ini beliau berdoa. Doanya, Allahumma innaka ta'lamu anna ummi arhamun nasibi.
Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwasannya ibuku itu adalah manusia yang paling kasih sayang kepada diriku. Wa ana a'lamu annaka arhamu min ummi. Dan aku mengetahui ya Allah bahwasannya Engkau itu adalah jauh lebih kasih sayang kepadaku daripada ibuku. Wa ummi la tarda liyal halak wal azab. Dan ibuku itu tidak pernah senang kalau melihat aku ini tertimpa musibah dan azab. Afatardahu li wa anta arhamur rahimin. Maka bagaimana mungkin ya Allah Engkau ridha, Engkau senang kalau aku ini tertimpa azab, tertimpa musibah, tertimpa siksaan, sedangkan Engkau adalah Tuhan yang paling rahmah di antara makhluk-makhlukmu yang berkasih sayang. Ini indah sekali doa ini ya. Ya Allah ya, ibuku itu orang yang paling cinta, paling rahmah, paling kasih sayang kepada diriku ya. Dan ibuku itu apa? Tidak akan senang melihat aku dalam kondisi diazab olehmu, kan begitu. Dan sedangkan Engkau ya Allah adalah Tuhan yang tentunya lebih rahmah daripada ibuku sendiri. Apakah kalau ibuku saja tidak ridho, tidak senang kalau aku ini tertimpa azab, maka tentunya Engkau jauh lebih tidak senang lagi. Kan harusnya begitu. Nah, makanya di sini ada permintaan rahmah Allah yang sangat luas yang terkandung di dalam doa yang diucapkan oleh seorang saleh ini. Ya, ini doa yang sangat bagus ya, yang menunjukkan bahwasannya ya, kita ini harus selalu berharap dengan rahmatnya Allah, jangan pernah berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara luasnya rahmat Allah. Kemudian selanjutnya adalah berkaitan dengan luasnya ilmu Allah. Dengan luasnya ilmu Allah digambarkan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-An'am, surat yang ke-6, ayat yang ke-59. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa indahu mafatihul ghaib. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci yang gaib itu. La ya'lamuha illa huwa. Tidak ada satupun makhluk yang mengetahuinya kecuali Dia. Ini menunjukkan bahkan para malaikat pun tidak tahu hal-hal yang gaib. Apa yang dimaksudkan gaib di sini? Gaib di sini adalah sesuatu yang gaib secara mutlak. Karena ada gaib itu yang gaib menurut sebagian makhluk tapi tidak gaib untuk makhluk yang lain. Contoh seperti apa? Misalnya, kita yang ada di sini, kita tidak tahu apa yang terjadi di rumah kita, ya di rumah masing-masing kita. Karena kita meninggalkan rumah kita misalnya. Nah, kita nggak tahu peristiwa apa yang terjadi di rumah kita. Apakah anak kita sekarang itu sedang makan, ataukah suami kita sedang tidur, atau apa begitu, nggak tahu kita. Ya. Tapi menurut orang yang ada di rumah itu tidak gaib buat mereka karena merekalah yang melakukannya, kan begitu. Atau tidak gaib bagi orang yang dekat dengan rumah kita. Misalnya ada orang yang datang ke rumah kita pada saat kita di sini. Nah, itu tidak gaib buat mereka dalam hal peristiwa yang terjadi di rumah yang kita tinggalkan. Tapi gaib buat kita karena kita jauh dari rumah. Itu gaib sebagian, ya, tidak gaib untuk sebagian yang lain. Makanya kalau misalnya Bu ya, ada orang mengatakan saya datang ke ya dukun fulan misalnya gitu ya, paranormal fulan. Saya datang itu langsung ditebak kok bener ya begitu. Ini maknanya gaib di sini adalah gaib yang bersifat tidak mutlak tadi. Jadi yang namanya manusia itu kan ada yang namanya jin korin. Jin korin itu selalu mendampingi manusia dimanapun dia berada. Nah, jin korin ini tahu betul tentang keadaan orang ini, ya kan? Misalnya orang ini, saya mau datang ke orang pinter misalnya gitu ya, dalam tanda kutip.
Loh kenapa? Ngomong sama kawannya misalnya, iya saya lagi seret rezekinya misalnya gitu, saya pingin datang ke Mbah Fulan. Nah, jin korinnya ini ngasih informasi kepada jinnya siapa? Jinnya Mbah Fulan itu, bahwasanya ya si A ini mau datang sama kamu karena dia pingin lancar rezekinya. Nah itu. Akhirnya setelah si A ini datang ke Mbah Fulan ini, langsung Mbah Fulan langsung ngomong, saya sudah tahu maksud kedatangan kamu ke sini, yaitu kamu pengen dapat rezeki banyak. Oh jangan khawatir, ini syarat-syaratnya gitu, dikasih syarat-syarat yang mengarah kepada menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi intinya di sini, si Mbah Fulan tidak tahu yang gaib, jinnya pun nggak tahu yang gaib. Ya, taunya dari jin korin tadi, taunya karena si Fulan ini, si A ini menceritakan saya mau datang ke Mbah Fulan karena ini gitu. Ya. Nah si Mbah Fulan ini taunya dari jin korin yang disampaikan kepada jinnya si Mbah Fulan ini, sehingga Mbah Fulan ini dapat bisikan dari jin yang dapat berita dari jin korinnya. Maka jin ini juga sama-sama nggak ngerti hal yang gaib. Makanya ketika Nabi Sulaiman ya alaihi salam ketika meninggal dunia, pada saat meninggal dunia Allah jadikan Nabi Sulaiman itu tetap duduk di atas singgasananya sambil pegang tongkat. Pada saat itu jin-jin pada kerja. Kalau seandainya jin itu tahu Nabi Sulaiman ini sudah meninggal sejak lama, maka tentu jin ini akan menghentikan pekerjaannya, nggak akan taat lagi kepada Nabi Sulaiman karena dia sudah meninggal dunia. Karena Allah menjadikan Nabi Sulaiman itu ditakuti oleh seluruh makhluk yang ada di bumi ini. Nah, ini menunjukkan kalau jin Nabi Sulaiman ini nggak tahu yang gaib. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman meninggal nggak tahu dia. Dia terus bekerja, dia lihat Sulaiman masih duduk di singgasananya, takut dia. Dia terus apa? Dia terus bekerja gitu. Sampai kemudian Allah menunjukkan tanda kalau Nabi Sulaiman sudah meninggal dengan tongkatnya itu habis dimakan rayap. Akhirnya tongkatnya rapuh, tidak kuat untuk menyangga tubuhnya Nabi Sulaiman. Akhirnya Nabi Sulaiman tersungkur jatuh. Baru pada saat itu diketahui Nabi Sulaiman sudah meninggal. Itu pun sudah jarak waktu yang sangat lama ya. Jinnya pun ternyata selama ini Sulaiman duduk di singgasananya sudah meninggal gitu. Kita nggak tahu. Nah ini menunjukkan kalau jin itu tidak tahu yang gaib. Hanya Allah saja yang mengetahui yang gaib secara mutlak. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Allah mengatakan dan Allah itu mengetahui apa saja yang ada di daratan dan di lautan. Jadi tadi Allah menyebutkan secara global ya. Allah itu mengetahui hal-hal yang gaib, tidak ada yang tahu kecuali Dia. Terus Allah sedikit memerinci. Di antara pengetahuan Allah yang gaib itu adalah Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di daratan dan di lautan. Setelah itu Allah lebih memerinci lagi. Allah mengatakan wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, dan tidaklah satu daun pun yang gugur di bumi ini kecuali pasti Allah akan mengetahuinya. Para ulama menerangkan Allah tahu kapan daun itu jatuh ya. Kemudian karena sebab apa daun itu jatuh, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Dan itu nggak hanya satu pohon, Bu. Ya, seluruh pohon yang ada di atas muka bumi ini Allah mengetahui kapan jatuhnya dan sebab apa jatuhnya. Kita saja Bu ya, kalau punya satu pohon mangga di depan ya, kita keluar rumah, lah kok banyak daunnya sudah gitu ya. Kemarin baru dibersihkan, kok sekarang banyak lagi. Kapan jatuhnya ini kan nggak tahu kadang-kadang. Ya, kok bisa jatuh ini nggak tahu. Tapi Allah SWT mengetahuinya. Wala habbatin fi dhulumatil ardi, dan tidak pula ada biji yang terdapat di dalam kegelapan tanah. Wala rabbin wala yabisin, dan tidak pula benda yang basah maupun yang kering, illa fi kitabim mubin, kecuali itu semuanya sudah diketahui oleh Allah dan ditulis di dalam kitabnya yang nyata, yaitu di dalam Al-Lauhul Mahfuz. Semuanya sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum itu semuanya
terjadi. Ini sampai jam berapa ini, Bu? Jam 11? Jam 11? Oh, setengah 11 selesai ngajinya. Tanya jawab setengah 11. Oh, sampai jam 11. Baik, kemudian selanjutnya ya. Dalam surat Al-Baqarah ya, Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 282, Allah mengatakan wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah itu maha mengetahui akan segala sesuatu. Kemudian dalam surat Luqman, nah ini dalam surat Luqman ini hanya ilmu Allah saja yang Allah ketahui, hanya ini ya, yang lain, makhluk yang lain tidak ada yang mengetahuinya, hanya Allah saja yang mengetahui tentang beberapa hal ini yang disebutkan dalam Quran surat Luqman ini. Yaitu Quran surat Luqman ayat 34 ya, surat yang ke-31 ayat 34. Allah mengatakan innallaha indahu ilmus saati, sesungguhnya Allah lah yang mengetahui ilmu tentang hari kiamat. Jadi hari kiamat itu nggak ada yang tahu. Bahkan malaikat Israfil ya, malaikat Israfil, malaikat peniup sangkakala yang merupakan tanda akan terjadinya hari kiamat, itu sudah diperintahkan oleh Allah untuk menempelkan mulutnya ke sangkakalanya. Ini menunjukkan kalau waktu hari kiamat sudah dekat. Tapi pastinya malaikat Israfil nggak tahu. Tapi tinggal tunggu komando apa-apa dari Allah. Kalau sudah Allah perintahkan tiup, ditiup. Ya, hanya Allah SWT saja yang mengetahuinya. Makanya kalau ada orang mengatakan yang ngaku-ngaku ya tahun sekian itu hari kiamat pasti terjadi ya, tahun sekian, itu jangan diyakini. Kenapa? Karena tidak ada satupun manusia yang tahu ya. Tidak ada satupun manusia yang tahu. Bahkan tahun 2000 berapa kemarin itu? 2012 ya. Itu katanya akan terjadi hari kiamat ya, sampai banyak orang itu, orang-orang kafir ya terutama, sampai bikin bunker ya. Bunker bawah tanah itu ya. Siap-siap untuk menghadapi hari kiamat. Ya kalau memang hari kiamat beneran ya nggak bisa dia bikin bunker ya, hancur semuanya. Ternyata katanya 2012 itu kenapa kok diprediksi sebagai hari kiamat? Karena ada suku Inka namanya ya. Suku Inka di pedalaman Meksiko itu punya penanggalan, dia bikin penanggalan berhentinya sampai 2012. Gitu. Nah, menurut orang-orang berarti ya masa akhir dunia itu 2012. Masa ya orang pandai seperti manusia di zaman kita kok pakai patokannya dengan suku Inka, kalendernya suku Inka yang pakai baju saja nggak bisa mereka kan gitu. Ya, mereka bikin kalender sampai 2012 ya, mungkin pengetahuan mereka sampai segitu gitu ya. Nah ini lucunya di situ. Sesungguhnya Allah mengetahui ilmu tentang hari kiamat. Ini yang pertama. Jadi nggak ada satupun makhluk yang tahu. Bahkan ketika Jibril yang menjelma menjadi manusia bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mata sa'ah, kapan hari kiamat itu terjadi? Apa jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Al mas'ulu anha bi'a'lama minasail. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail. Yang bertanya dan yang ditanya sama-sama nggak ngerti, tidak tahu. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah wa yunazzilul ghaitha, dan dialah Allah yang menurunkan hujan. Jadi Allah lah yang menentukan hujan ini turunnya di mana. Makanya kita lihat kadang-kadang kita punya daerah ya, satu kampung misalnya, kok sebagian hujan sebagian tidak hujan gitu ya. Subhanallah, ini siapa yang menentukan seperti ini? Ya, misalnya kebetulan rumah kita pas perbatasan antara hujan dan tidak hujan. Nah, siapa yang menjadikan hujan bisa seperti ini kan gitu? Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah lah yang menentukan turunnya hujan. Nah, bagaimana Ustadz kalau ada istilah pawang hujan itu? Ya, kan ada ya. Kalau ada acara hajatan ya, manggil pawang hujan sambil nancepin apa? Lombok. Karena kalau lombok kan panas ya. Minggirkan hujan ya gitu. Nah, bagaimana seperti itu saat itu?
ternyata kok memang beneran, kok bisa hujannya kok bisa geser. Sebetulnya nggak beneran, kebetulan saja pada saat itu memang tidak hujan. Kenapa? Karena ada pawang hujan lain di waktu yang lain, ketika dipawangi hujan itu ternyata hujan gitu loh. Ya, orang Indonesia kan begitu. Kita datang misalnya ya, ada orang datang ke orang yang dianggap orang pintar dalam tanda kutip, tanya masalah ramalan nasibnya. Yang benar itu mungkin 1-2, yang salah itu ratusan, tapi yang kita lihat yang benernya kan gitu. Salahnya tidak kita lihat, oh salahnya oh mungkin apa sih gitu. Tapi yang kita lihat yang benernya saja. Oh ya bener ya, bener padahal cuma 2 benernya. Salahnya ratusan. Gitu. Nah kita ya orang Indonesia itu begitu. Makanya ya jangan pernah percaya sama dukun karena mereka itu pasti cari duit gitu. Makanya Anda lihat itu, dukun katanya bisa ngayakan orang, kertas bisa jadi uang kan gitu, daun bisa jadi uang katanya. Ya, tapi dia sendiri nggak punya duit. Ya, dia sendiri cari pasien untuk dapat duit. Kalau memang dia bisa datangkan uang, ngapain harus cari orang untuk datangkan uang kan gitu. Jadi dia gandakan sendiri saja. Kemudian yang berikutnya adalah Allah mengatakan wa ya'lamu ma fil arham. Dan Allah lah yang mengetahui apa saja yang terkandung di dalam rahim seorang ibu. Mungkin ada pertanyaan, Ustadz, bagaimana dengan mesin USG sekarang ini? Ultrasonografi. Bahkan sekarang itu saya pernah dengar ada yang sampai 4 dimensi, sampai kelihatan bentuk bayinya. Bukankah ini bertentangan dengan firman Allah ini? Bukankah Allah saja yang mengetahui apa saja yang ada di dalam rahim? Ya, tapi manusia sekarang bisa tahu ternyata kan gitu. Maka di sini ya pemahaman seperti itu keliru. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan Allah mengetahui apa yang ada di dalam rahim itu Allah mengetahui secara detil, bahkan urusan gaibnya si rahim ini Allah tahu. Tidak hanya secara fisik saja Allah mengetahuinya, tapi Allah juga mengetahui tentang seberapa besar kadar rezeki anak yang terkandung di dalam rahim ini, seberapa lama dia hidup di dunia ini, dan dia termasuk penghuni surga atau penghuni neraka, Allah SWT sudah mengetahuinya. Nah itu maksud daripada wa ya'lamu ma fil arham. Allah mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Ya, sehingga ini tidak bertentangan dengan kemajuan teknologi yang bernama USG. USG hanya tahu apa? Bentuknya saja. Itu pun subhanallah pernah terjadi, dilihat USG-nya kelihatan betul kalau dia laki-laki, ketika keluar ternyata perempuan. Kebalikannya juga begitu. Dan ini terjadi peristiwa seperti ini kan? Ya, sering seperti ini. Nah, ini menunjukkan bahwasanya apa? Ya, tetap yang mutlak Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui tentang apa yang ada di dalam rahim. Kemudian selanjutnya Allah mengatakan wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Dan tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang akan dia kerjakan esok hari. Ini menunjukkan Allah saja yang tahu. Kita ini besok ngapain Allah ya yang tahu, kita nggak tahu. Kita sendiri saja nggak tahu. Contoh ya, saya kasih contoh mungkin mirip-mirip seperti contoh ini mungkin pernah kita lakukan atau pernah kita alami. Contoh misalnya, kebetulan besok pagi kita sudah beli tiket ya untuk pergi ke Jakarta. Kebetulan pesawat take off itu jam 4 misalnya, atau jam setengah 5 lah, setengah 5 atau jam 5 gitu ya. Jangan jam 5, terlalu kepagian apa kurang malam. Jam 3 misalnya ini jam 3 malam. Jam 3 malam harusnya kita sampai bandara harus minimal jam 1 lah, jam 1 atau setengah 2 kita sampai di bandara. Nah, karena kita ini dikejar waktu seperti itu, kita ternyata tidak tidur malam ya. Kita usahakan tidak tidur malam, tapi subhanallah karena siang hari mungkin banyak kerjaan, akhirnya mendekati jam 1 kita ketiduran. Kita sudah siap-siap, sudah pakaian bersih, sudah semua mandi, sudah semua persiapan pakaian yang kita bawa, bekal kita bawa sudah semua. Ternyata ketika kita duduk, tidak apa-apalah sambil leleh sebentar gitu. Akhirnya ketiduran.
Sampai akhirnya bangun jam 5. Ya. Pernah nggak Bu seperti ini atau mirip-mirip seperti ini? Nah, ini menunjukkan apa? Manusia itu nggak ngerti besok itu apa yang akan dia lakukan, nggak tahu meskipun sudah direncanakan. Ya, saya sudah pasti besok berangkat ke Jakarta. Ternyata besoknya nggak bisa berangkat ke Jakarta. Bisa saja seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang akan terjadi keesokan harinya. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui di bumi mana dia akan mati. Kira-kira Anda sudah yakin enggak Bu kalau matinya kita ini di tempat yang sekarang ini kita tempati? Yakin enggak kita mati di situ? Belum tentu ya. Belum tentu. Banyak orang-orang yang haji misalnya ya, ketika haji ternyata meninggal. Yang kejatuhan keren itu apa? Dia merasa kalau nanti kejatuhan keren di Masjidil Haram. Enggak ada yang merasa seperti itu kan gitu. Nah, maka mereka pun mati di sana. Nah, ini tidak ada yang mengetahui di bumi mana ya manusia itu akan mati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha luas pengetahuannya. Kemudian selanjutnya ya, di antara orang yang mendapatkan doa dari para malaikat hamalatul arsy adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sini sebutkan faghfir lil ladzina tabu. Ampunilah dosa orang-orang yang bertaubat kepadamu. Siapa sih orang yang bertaubat itu? Taubat itu apa sih, Bu? Kalau para ulama mengatakan taubat itu adalah ar-ruju'u minal asnafil madhmumah fi syar'i ilal awsafil mahmudati fiha. Taubat itu adalah kembali dari sifat-sifat yang tercela di dalam syariat kepada sifat-sifat yang terpuji di dalam syariat. Itu maknanya taubat. Misal ya, ada orang itu suka berdosa. Halo? Ya? Oh, diulangi. Iya, iya. Oh, terlalu cepat ini ya. Iya, taubat itu adalah kembali dari sifat-sifat yang tercela secara syariat kepada sifat-sifat yang terpuji secara syariat. Jadi patokannya syariat ya. Patokannya syariat, bukan patokannya perasaan atau kebiasaan orang, tapi patokannya syariat. Kenapa sih kok harus patokannya syariat? Kenapa? Perlu diulang lagi? Oh, kembali dari sifat-sifat yang tercela secara syariat kepada sifat-sifat yang terpuji secara syariat. Bingung lah. Dikasih bahasa sama, beda tercela sama terpuji, bingung. Jadi kalau secara bahasa ya tabaya tubuh itu artinya roja, kembali. Artinya kembali. Taubat itu artinya kembali. Nah, secara syariat maknanya para ulama menerangkan seperti tadi, yaitu kembali dari sifat-sifat tercela secara syariat kepada sifat-sifat terpuji secara syariat. Nah, kenapa kok di sini digunakan patokan syariat? Karena ya, kalau patokannya itu kepada perasaan tradisi manusia misalnya, maka di sini nanti akan terjadi perbedaan-perbedaan. Contoh misalnya, ada orang itu yang memandang main judi itu baik. Satu daerah itu terkadang dianggap namanya main judi itu sesuatu yang baik. Makanya kadang-kadang ada satu daerah itu kalau di pos kampling pas malam hari ya ronda, itu sebagian orang menganggap tidak masalah main judi meskipun kecil-kecilan ya. Tidak masalah, ini kan tujuannya untuk melean biar ngantuknya hilang. Itu kalau perasaan orang ya. Kalau dianggap sesuatu yang baik itu patokannya perasaan orang, akan
mengarah kepada sesuatu yang buruk. Contoh lagi misalnya minum-minuman keras. Sebagian negara menganggap minuman keras itu sesuatu yang buruk. Ini kalau bukan secara syariat ya. Kalau misalnya kita lihat secara tradisi manusia. Sebagian orang menganggap minuman keras buruk. Contoh seperti di Indonesia. Saya tidak katakan secara syariat, tapi tabiatnya orang Indonesia itu sebetulnya nggak senang dengan minuman keras ini. Ya. Secara tabiat. Tapi kalau kita lihat di tradisi orang yang lain, bahkan sebagian dari negara-negara ya, di negeri lain itu minuman keras itu adalah minuman perkenalan. Orang kalau belum kenal, cara kenalannya apa? Kasih minum-minuman keras. Contoh seperti di Rusia. Rusia itu orang kalau mau kenalan sama orang lain di Rusia itu cara gampangnya adalah bawa vodka. Vodka itu salah satu jenis minuman di sana. Ini dibawa gitu ya, sambil datangi orang yang mau mau kenalan, diberikan minum baru kenalan. Itu langsung nyambung. Makanya istilah mereka orang-orang Rusia itu memelesetkan kalau ada HP itu mereknya apa? Nokia kan gitu Pak ya. Nokia bawahnya biasanya apa? Connecting people kan gitu. Nokia itu menyambungkan hubungan manusia kan gitu. Nah itu enggak, Nokianya diganti vodka connecting people gitu. Itu menurut orang Rusia begitu. Ya. Guyonannya orang Rusia. Nah, ini kalau perbuatan yang dianggap baik ini ditentukan oleh perasaan atau adat istiadat manusia, maka hasilnya akan berbeda-beda dan akan ya merusak kan gitu. Maka dari sini disebutkan secara syar'i, secara syariat. Jadi meninggalkan keburukan-keburukan secara syariat. Apa saja keburukan secara syariat? Ya diantaranya hal-hal yang dilarang oleh Allah. Apa saja yang dilarang oleh Allah itulah keburukan menurut syariat. Kemudian ditinggalkan menuju kepada perbuatan-perbuatan yang baik secara syariat pula, yaitu berkaitan dengan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya meninggalkan sholat ini buruk secara syariat, maka kalau dia mau taubat, dia harus segera melakukan sholat. Dia minum minuman keras, buruk secara syariat, maka dia harus tinggalkan menuju kepada minum yang halal. Jadi begitu, itu namanya taubat. Dan taubat ini ya para ulama memberikan syarat-syaratnya. Agar taubat seseorang itu diterima, dia harus terpenuhi syaratnya. Dan taubat ini yang perlu untuk kita ketahui, taubat ini harus dilakukan untuk setiap dosa. Jadi setiap kali kita berdosa, kita harus bertaubat kepada Allah. Minimal kita minta ampun kepada Allah, dan ini merupakan bentuk taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana Ustaz kalau nggak ngerti ya, dalam sehari ini kita ini berapa kali dosanya? Kita ini kan seringnya begitu ya, kebaikan itu sering kita ingat, tapi kalau dosa sering kita lupa kan gitu. Mau tidur, oh iya saya masih ingat tadi ngasih ya sodako sama tetangga, ngasih ini ya, tadi saya sholat, ingat kebaikan, tapi dosa-dosa nggak ingat. Iya tadi saya ngapain, gunjing tetangga nggak ya tadi, nggak sadar gitu, lupa. Nah maka caranya adalah kita bertobat kepada semua dosa-dosa yang kita lakukan. Ya kita mohon ampun kepada Allah, kita bertobat kepada Allah, kita berusaha untuk keesokan harinya untuk meninggalkan semua jenis dosa-dosa. Ya meskipun nanti terjatuh pada dosa lagi, kita taubat lagi dan seterusnya sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah syaratnya agar taubat seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dia harus terpenuhi 3 hal. Ini dosa yang hanya kaitannya dengan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Antara manusia dengan Allah, bukan manusia dengan manusia. Manusia dengan Allah saja. Itu syaratnya 3. Apa itu? Yang pertama, an yaqla'a 'anil ma'siyati wadzanbi. Hendaklah dia meninggalkan dosa dan maksiat yang dia kerjakan. Kalau dia mau taubat dari bukan mencuri, misalnya menganiaya diri sendiri gitu ya, atau dari berbuat kesyirikan misalnya, nah maka dia harus tinggalkan kesyirikan itu. Atau dia melihat barang yang haram, atau mungkin dia minum minuman yang haram, minum minuman keras, maka dia harus tinggalkan minuman keras. Jangan kemudian dia bertobatnya begini, dia taubat, ya Allah saya taubat sudah, saya tidak minum minuman keras ya, ini sisa minuman keras saya simpan di kulkas saja.
Nah, ini namanya bukan taubat, ya. Ini namanya bukan taubat namanya. Ya. Masih nyimpen minuman kerasnya di dalam kulkas, ini tidak taubat. Kalau taubat dibuang minuman kerasnya, ya, dibuang minuman kerasnya. Ini namanya taubat. Meskipun nanti suatu ketika katakanlah dia dikalahkan hawa nafsunya, dia minum minuman keras lagi misalnya, dia harus dituntut taubat lagi seperti itu. Ya, tapi kalau dia, ya Allah saya sekarang taubat, saya letakkan minuman keras ini di kulkas, ini namanya bukan taubat. Karena apa? Karena ya, dia masih berharap agar suatu saat dia akan minum minuman keras lagi. Ini tidak taubat namanya. Dan yang kedua adalah an yandama ala fi'liha. Hendaklah dia menyesali perbuatan dosa yang dia telah lakukan tersebut. Dia ada perasaan menyesal. Karena kata Nabi SAW, an-nadamu taubah. Penyesalan itu adalah salah satu bentuk taubat seorang hamba. Makanya dengan adanya penyesalan dalam hati, maka akan muncul istighfar. Ya, muncul apa? Istighfar, minta ampun kepada Allah. Ya, kita akan mengucapkan astaghfirullah, ya astaghfirullah. Itu ketika apa? Seseorang itu ada penyesalan dalam hati ketika dia melakukan dosa. Kemudian yang ketiga, orang tersebut hendaklah memiliki tekad untuk tidak mengulangi dosa itu selama-lamanya. Tekadnya kuat. Ya. Saya bertekad untuk selamanya saya akan tinggalkan dosa ini. Meskipun suatu ketika ya di tengah jalan dia berusaha meninggalkan dosa ini, ternyata dia kalah dengan syahwatnya. Dia kerjakan lagi dosa yang sama misalnya. Maka dia pun juga dituntut lagi untuk bertaubat kepada Allah dengan 3 syaratnya ini. Ini syarat yang harus dipenuhi ketika bertaubat. Kalau seseorang itu bertaubat dengan 3 syarat ini, pasti Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ya, ini terutama dosa-dosa besar ya. Karena kalau dosa-dosa kecil terkadang bisa dihapus dengan amal-amal kebaikan. Ya, dengan amal-amal kebaikan. Karena Allah berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus keburukan-keburukan. Adapun ini dosa besar yang harus ditaubati dengan 3 syarat ini. Adapun kalau dosanya itu berkaitan dengan anak keturunan Adam, maksudnya manusia, orang lain, maka selain 3 hal tadi ya syaratnya, ada 1 lagi syaratnya, tambahannya. Syarat tambahannya adalah dia harus mendapatkan kehalalan dari orang yang dizalimi. Ya. Contoh misalnya kalau dia mencuri, dia harus kembalikan barang curiannya. Ustaz, kalau sudah saya jual gimana? Ya harus dikembalikan sesuai harganya. Kalau tidak bisa, gimana Ustaz kalau yang saya curi ini orangnya sudah saya lupa? Ya, saya sudah lupa orangnya yang mana. Maka kalau dia mampu, dia kumpulkan uang sesuai dengan besar dia curi, kemudian dia sedekahkan dengan atas nama orang yang dia curi. Kalau misalnya nggak mampu sama sekali, Ustaz, doakan kebaikan buat orang yang dicuri. Kalau seandainya yang kita curi, ada orang mencuri ya barang orang lain, misalnya orangnya yang dicuri ini nggak ngerti sudah, ya yang mana orangnya sudah nggak tahu, ya, misalnya dia pernah jadi begal atau apa gitu ya. Nah dia cukup taubat saja kepada Allah, dia hentikan perbuatan dosanya, dia taubat dengan sebenar-benarnya, dia ganti untuk melakukan amal kebaikan, dan dia hendaklah selalu mendoakan kebaikan orang-orang yang pernah dia zalimi. Kalau ghibah gimana? Nah, ghibah ini termasuk dosa ya, harus ditaubati. Kalau ngerasani orang gimana cara taubatnya? Caranya ya, dia harus minta maaf kepada orang yang diribai. Lah kalau saya misalnya ngomong, kalau saya pernah ngerasani sampean misalnya gitu, orang yang dirasani itu akan marah, gimana Ustaz? Caranya ya wallahu a'lam, caranya adalah dengan mendoakan kebaikan orang yang diribah dan mengganti ribahnya yang buruk menjadi yang baik. Dipuji orangnya. Termasuk misalnya orang itu
pernah menjelek-jelekkan ya kawannya atau saudaranya di hadapan orang banyak, maka dia harus memperbaiki nama orang yang dijelek-jelekkan itu di hadapan orang banyak tersebut. Ini cara ketika seseorang bertobat dari dosa yang berkaitan dengan haknya manusia yang lain. Kemudian selanjutnya ya, yang termasuk orang yang didoakan oleh pemikul arsy ya, malaikat pemikul arsy adalah orang yang mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang mengikuti jalan Allah? Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsir beliau mengatakan bittiba'i rusulika bitauhidika wa ta'atika, yaitu orang yang mengikuti rasul-rasulmu, yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan cara mentauhidkan engkau dan mentaati engkau. Ini makna daripada orang yang mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ya, kita persingkat saja. Kemudian Allah berfirman di sini, waqihim adzabal jahim, dan lindungilah mereka dari azab al-jahim. Al-jahim ini salah satu nama dari nama-nama neraka. Apakah di sini maknanya adalah orang-orang yang beriman, yang bertaubat dan mengikuti jalan Allah itu hanya dilindungi dari azab jahim saja? Ini maknanya tidak seperti itu. Jadi maknanya ya, mereka dilindungi oleh Allah, dipelihara dari siksa azab jahim. Ini maknanya neraka secara umum. Karena berlaku istilah kalau dalam para ulama itu menyebutkan sebagian dengan tujuan untuk mewakili secara keseluruhan. Ya, ada istilah seperti itu. Makanya seperti ini disebutkan azab jahim, bukan berarti jahim saja, tapi seluruh neraka Allah Subhanahu wa taala. Seluruh neraka Allah Subhanahu wa taala Allah akan lindungkan untuk orang, Allah akan lindungi untuk orang yang didoakan oleh para malaikat ini. Kemudian selanjutnya, Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, masukkan mereka ke dalam surga-surga Eden yang Engkau telah janjikan untuk mereka, beserta orang-orang soleh dari kalangan bapak mereka, istri-istri mereka, dan keturunan mereka. Nah, ini adalah kesempurnaan nikmat ya, di mana seseorang ketika dia masuk surga, dia masuk surganya sendirian misalnya, bapaknya, keturunannya, kemudian ibunya, terus apa? Istrinya ya misalnya, itu nggak masuk surga yang selevel dengan dia. Misalnya dia mungkin solehnya luar biasa, jadi levelnya lebih tinggi daripada keluarganya. Nah, maka di sini ada sesuatu yang kurang tentunya. Nah, makanya di sini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana nanti orang beriman itu akan dikumpulkan dengan keluarganya. Jadi keluarganya nanti akan diangkat levelnya sama dengan seorang yang soleh tersebut. Ya, kalau seandainya dia orang tuanya, keluarganya masuk neraka ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kalau dia memang ada iman, ada kesolehan dalam dirinya, dia akan dihentas dari neraka itu untuk segera dikumpulkan bersama keluarganya. Dan ini dikatakan oleh seorang salaf yang bernama Sa'id bin Jubair. Ya, beliau mengatakan, innal mu'mina idza dakhala al-jannah sa'ala an abihi wa ibnihi wa akhihi wa ainahum. Sesungguhnya seorang mukmin itu kalau dia masuk surga, dia akan bertanya tentang orang tuanya, gimana orang tua saya, gitu ya. Bertanya tentang anaknya, gimana anak saya. Tanya tentang saudaranya, ya, mana saudara saya kok nggak ada, kok nggak sama-sama saya masuk surga, gitu ya. Gimana mereka semuanya? Maka dikatakan, dijawab ya, innahum lam yablughu tabaqatika. Sesungguhnya mereka itu belum menyamai tingkatanmu dalam surga ini. Mereka itu levelnya di bawah kamu, gitu. Ya, innahum lam yablughu tabaqataka. Sesungguhnya mereka itu belum nyampe tingkatanmu fil amal, di dalam amal perbuatanmu, amal perbuatan yang seperti dirimu. Maka kemudian penghuni surga ini mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, innama amiltu li walahum.
sesungguhnya dulu saya beramal dengan amal soleh ini agar supaya saya mendapatkan pahala dan juga untuk keluarga saya. Saya berbuat kebaikan ini untuk kebaikan saya dan untuk kebaikan keluarga saya ya Allah. Maka kemudian fayalhiquna bihi fid darajah. Kemudian mereka pun dipertemukan oleh Allah di dalam derajat yang sama. Diangkat sama Allah keluarganya. Makanya enaknya kalau punya anak yang soleh seperti itu, ya. Nanti orang tuanya bisa dikumpulkan kalau seandainya amalnya tidak sama dengan anaknya. Kemudian ya Sa'id bin Jubair membaca firman Allah, ya doanya malaikat tadi, Rabbana wa adkhilhum jannati adnil lati wa'adtahum, dan seterusnya tadi. Ini berkaitan dengan nikmat surga yang diminta oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman. Kemudian ya yang terakhir ya, di sini Allah mengatakan tentang doanya para malaikat, mereka meminta waqihimus sayyi'at, dan hendaklah engkau pelihara mereka dari kejahatan, dari keburukan-keburukan. Apa maksud keburukan di sini? Kata Syekh As-Sa'di, yaitu al-a'malus sayyi'ah wa jazaa'uha, yaitu amal-amal keburukan, dosa-dosa yang dihisab dan balasan atas dosa-dosa itu. Jadi maksudnya di sini adalah para malaikat minta kepada Allah agar supaya Allah ampuni semua kesalahan-kesalahan manusia yang beriman ini. Jangan sampai ada satu kesalahan pun yang kemudian Allah balas kesalahan itu dengan siksaan darinya. Itu permintaan dari para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Kemudian ya Allah berfirman, ya para malaikat mengatakan, wa man taqis sayyiati yauma idzin faqad rahimtah, dan barang siapa yang dipelihara, yang engkau pelihara dari keburukan-keburukan tersebut pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, maka sungguh telah engkau rahmati dia, dan yang demikian itu merupakan keberuntungan yang sangat besar. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita al-fawzul azim, ya, keberuntungan yang sangat besar. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang mendapatkan doa para malaikat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah disebutkan Allah dalam surat ini. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sebelum ditutup ada pertanyaan. Ada pertanyaan mungkin bapak-bapaknya dulu, silakan. Ya. Ini ada pertanyaan, jika seseorang telah ditakdirkan Allah masuk neraka, tapi ketika di dunia dia adalah seorang yang berbuat maksimal agar menjadi ahli surga, apakah sia-sia amalnya di dunia dan dia tetap menjadi penghuni surga? Jadi begini ya. Jadi ini pertanyaan sebetulnya nggak sinkron ya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan orang itu masuk neraka, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang tersebut mudah untuk melakukan amal-amal ahli neraka. Itu ya. Makanya ketika para sahabat bertanya kepada Nabi, kalau begitu kita pasrah saja ya Rasulullah kepada takdir kita kalau memang semua itu sudah ditakdirkan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Beramalah kalian karena sesungguhnya kalian itu akan dimudahkan sesuai dengan takdirnya. Ya, artinya kita tetap diperintah untuk amal kebaikan. Kalau kita ini ditakdirkan sebagai orang yang baik, insya Allah tanda-tandanya kita banyak melakukan kebaikan di dunia ini, gitu. Kalau kita ini misalnya melihat diri kita sekarang ini kok banyak berbuat dosa, ya, maka dikhawatirkan bisa jadi kita ini penghuni neraka nantinya. Sehingga apa? Sehingga segera untuk
bertaubat kepada Allah. Meskipun ini semuanya adalah sesuatu yang bersifat rahasia, makanya manusia itu takdirnya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya apa? Agar supaya orang itu berusaha untuk mengejar surga dan berusaha lari dari neraka. Nah, adapun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan bahwasannya ada manusia itu yang selalu melakukan amalnya ahli surga. Ya, kemudian antara surga dengan dia itu tinggal sehasta saja, tinggal selangkah saja dia mau masuk surga. Fayasbiqu alaihil kitab, kata Nabi, fayamalu bi'amali ahli nar fayadkhuluha. Kemudian datang ketentuan ketetapan Allah berupa takdir Allah itu kepadanya, sehingga dia melakukan perbuatan dosa, perbuatannya ahli neraka, maka dia masuk ke dalam neraka. Wallahu alam, para ulama memberikan pengertian di sini atau penjelasan di sini. Maksudnya selama dia berbuat amal kebaikan itu niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Niatnya tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga apa? Di akhir hayatnya Allah buka kedoknya dia, gitu loh. Di akhir hayatnya Allah buka kedoknya. Ini loh, ya. Yang selama ini orang-orang menganggap orang ini soleh, di akhir hayatnya ditunjukkan oleh Allah, ini loh keburukan orang ini. Akhirnya dia mati dalam keadaan melakukan perbuatan dosa, melakukan maksiat, su'ul khatimah. Nah, ini para ulama menerangkan seperti itu. Maka intinya di sini, ketika kita ini meyakini takdir, maka wajib untuk kita terus berusaha sambil berdoa kepada Allah agar supaya kita tergolong penghuni surga. Jadi seperti itu ya. Jadi jangan dimaknai ya kalau sudah divonis masuk neraka, ya padahal dia sudah maksimal masuk surga, berusaha menjadi penghuni surga. Ya, apakah kemudian dia tetap masuk neraka? Nah, seperti itu ya. Tapi intinya Allah akan mudahkan seseorang itu sesuai dengan takdirnya. Ini yang berikutnya adalah 3 amal yang tidak putus setelah mati. Salah satunya adalah doa anak soleh. Doa anak soleh ya. Doa anak soleh. Ini terlalu bagus tulisannya sih. Kriteria anak soleh itu apa? Hanya anak kandung, terus doa anak mantu, cucu dan lain-lain itu sampai pada si mayit. Apa kalau dia tidak punya anak, dari mana ia akan mendapatkan kiriman doa? Terima kasih Ustaz. Oh ya. Jadi Nabi SAW mengatakan ya, bahwasanya amal anak keturunan Adam itu ingkoto'a, terputus, kecuali illa min salas, kecuali 3, illa min shadaqatin jariyah. Ya, ada kalanya dari sedekah jariyah, imma ilmun yuntafa'u bihi, dari ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga adalah ya, doa waladin saleh yad'u lahu, doanya anak soleh yang mendoakan kebaikan buat dia. Nah, maka makna anak soleh di sini adalah anak kandungnya ya, karena walad itu anak kandung artinya. Terus bagaimana kalau kita punya anak angkat misalnya, kita mendidik seorang anak, kemudian anak itu mendoakan kebaikan untuk kita, apakah sampai kepada kita? Sampai. Ya sampai. Jadi tetap sampai doa ini kepada kita ya. Dan jangankan anak angkat, orang lain saja mendoakan kebaikan kepada kita akan sampai. Ya, akan sampai. Jadi tetap akan sampai. Kemudian bagaimana doa anak mantu sampai, doanya cucu sampai ya. Kemudian kalau dia tidak punya anak, dari mana ia akan mendapatkan kiriman doa? Insya Allah kalau dia tidak memiliki anak, dia bisa ya berbuat amal kebaikan yang lain. Contoh seperti sedekah jariyah ya, atau menyebarkan ilmu, atau mungkin dengan ya kebaikan-kebaikan yang bersifat atau bernilai ya terus menerus apa? Bisa sampai apa pahalanya. Contoh seperti apa? Berbuat baik kepada keluarganya, menyambung tali silaturahim sehingga keluarganya mendoakan kebaikan buat dia. Ya, berbuat baik kepada tetangga dan orang-orang lain sehingga doa-doa orang tersebut akan mengiringi dia sampai dia mati. Banyak hal yang bisa dilakukan ketika seseorang tersebut ya tidak memiliki anak sehingga tidak ada anak yang mendoakannya. Jadi intinya ya semua doa orang-orang yang baik didoakan kepada orang yang meninggal akan sampai, atau mendoakan orang yang meninggal akan sampai ya.
Mungkin ada pertanyaan yang lain. Jadi apa sih ya, kok sampai Nabi itu mengkhususkan kan gitu ya, disebutkannya anak soleh yang berdoa kebaikan untuknya. Ini dikarenakan adalah akibat amal kebaikan yang selama ini dia kerjakan untuk anaknya, sehingga anaknya jadi soleh. Itu loh hasil pekerjaanmu ya, hasil usahamu untuk mendidik anakmu menjadi anak yang soleh. Itulah yang menjadikan kamu mendapatkan amal jariah dari amal-amal kebaikan yang tidak putus dari doanya anak yang kau usahakan itu. Jadi bukan berarti kemudian di situ dibatasi ya, dibatasi hanya anak saja yang doanya sampai ya, tapi orang lain pun juga sampai doanya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Oh iya, bisa. Mohon dijelaskan terkait korin yang mengikuti manusia. Apakah ini ketentuan Allah, semua manusia dilengkapi dengan korin? Apakah dosa-dosa yang kita lakukan karena manusia tidak bisa mengalahkan korinnya? Syukron. Jadi korin itu adalah jin yang Allah tetapkan untuk mengikuti setiap manusia ya, dari kalangan bangsa jin. Bukan korun ya. Kalau korun lain lagi, ini korin ini. Korin itu artinya teman, ya. Korin itu artinya teman. Cuman korin itu bisa dilemahkan, ya. Bisa dilemahkan dengan kita taat dan berzikir kepada Allah. Makanya Allah SWT dalam Al-Quran mengatakan, wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang meninggalkan zikir kepada Ar-Rahman, meninggalkan ibadah, meninggalkan ketaatan kepada Allah, nuqayyid lahum syaitanan, nuqayyid lahu syaitanan, kami akan jadikan setan itu menguasai dirinya. Fahuwa lahu qarin, dan setan itu menjadi kawannya yang selalu kemana-mana dikawal sama setan ini, gitu loh. Membisikkan ya. Jadi qarin ini hanya mengajak keburukan saja, mengajak orang itu untuk berbuat buruk terus. Tapi qarin ini bisa dilemahkan gitu dengan beribadah dan zikir kepada Allah SWT serta taat kepada Allah. Nah kemudian ya, kaitannya dengan qarin ini, bahkan Nabi SAW menerangkan Nabi pun punya qarin. Cuman Allah Subhanahu Wa Taala mengistimewakan Nabi Muhammad SAW ya, dengan memberikan pertolongan berupa qarinnya Nabi itu masuk Islam. Jadi qarinnya tersebut tidak memerintahkan kecuali untuk berbuat baik saja kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini kekhususan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apakah dosa-dosa yang kita lakukan karena manusia tidak bisa mengalahkan qarin? Ya itu salah satu faktornya ya. Jadi manusia itu punya potensi untuk menginginkan melakukan perbuatan dosa. Makanya dalam surat Asy-Syams ya, wasyamsi wadduhaha itu Allah menerangkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberikan ilham, ya, memberikan kemampuan kepada jiwa tersebut. Tidak dimatikan dulu. Oh, sudah biasa ya. Ya. Jadi Allah mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberikan ya kepada jiwa manusia itu potensi untuk fujur dan takwa, potensi untuk berbuat dosa dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam diri manusia sendiri ada. Ya, seperti dalam surat Yusuf Allah juga menceritakan tentang apa yang disampaikan oleh Yusuf ya. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Ya. Nabi Yusuf mengatakan, dan aku tidak ya merasa diriku ini bisa selamat gitu ya dari perbuatan dosa, karena nafsu atau jiwaku ini selalu mengajak kepada keburukan, kecuali nafsu atau jiwa yang dirahmati oleh Allah Tuhanku. Ya sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Nah, ini menunjukkan bahwasanya manusia itu punya potensi berbuat dosa. Sedangkan korin ini hanya mengajak saja. Ya, jadi kalau seseorang itu diajak sama korin, kemudian dia karena lemah ya keimanannya, sehingga hawa nafsunya itu lebih dia kedepankan daripada kekuatan iman dan taatnya kepada Allah, maka terjadilah suatu perbuatan yang namanya perbuatan dosa. Jadi seperti itu. Jadi tidak semata-mata karena korinnya yang mengalahkan dirinya. Ya begitu. Wallahu a'lam bishawab.